بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا الداعي إلى رضوانه. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ashabihi wa ikhwani kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik. Masya Allah, di sini tumben ada adik-adiknya. Adik-adik yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam kajian rutin kita dari kitab tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam tafsir dari surat Al-Asr. Tafsir dari surat Al-Asr. Kenapa? Kenapa Ibu? Oh, ini efek puasa. Baru sehari loh Bu. Baru makan sahur ini. Baik, surat Al-Asr dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah. Surat apa Bu? Surat Makkiyah. Dan surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan setelah Allah menurunkan surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh, yaitu surat surat Al-Insyirah, yaitu alam nasyrah laka sadrak. Baik. Kita baca di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dikatakan di sini, yaqul Allah Azza wa Jalla wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Apa maksudnya? Ay aqsamallahu ta'ala bil 'asr. Di dalam ayat ini Allah itu mengawali surat ini dengan bersumpah dengan asar. Asar itu dalam bahasa Arab itu banyak pengertiannya. Bisa asar itu artinya masa, bisa asar itu artinya waktu asar, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan bisa juga asar itu artinya sholat asar. Jadi Allah bersumpah dengan beberapa waktu ini. Ya.
Namun di antara pendapat ini yang paling kuat adalah asar di sini yaitu dimaksud dengan az-zaman, yaitu masa secara umum. Masa yang sifatnya secara umum. Ya. Apa Jabir? Apa artinya asar Jabir? Artinya asar. Ya. Kasih hadiah Jabir nanti. Ya. Wa hadha huwa al-asr aqsamallahu bihi lamma yaqau fihi min ikhtilafil ahwali wa taqallubatil umur wa mudawalatil ayyami bainan nas. Dan inilah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Kenapa demikian? Karena waktu asar atau waktu al-asr ini digambarkan dengan masa yang mana itu menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang dialami oleh manusia di dalamnya. Mulai dari pagi sampai petang, ya, kemudian siang sampai malam, kemudian segala fenomena-fenomena yang terjadi di dalam waktu yang kita jalani tersebut. Wa huwa min masyahidi fil hadir mutahaddits anhu fil ghaib, yang mana itu menunjukkan tentang segala perbuatan-perbuatan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, dari pengertian tadi bahwasanya asar itu yang paling dekat kepada kebenaran diterjemahkan adalah demi masa. Demi masa. Kalau disebutkan waktu asar saja, berarti itu hanya secara spesifik, berarti waktu asar. Tapi kalau disebutkan tentang masa, maka masuk ke dalamnya juga yaitu waktu asar, dan ini sifatnya secara umum. Ketika diartikan asar di sini adalah masa, maka masuk pula ke dalamnya yaitu usia manusia. Masuk ke dalamnya yaitu usia manusia. Bisa dipahami sampai di sini ibu-ibu ya? Baik. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar ini? Innal insana lafi khusr. Karena sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Ya. Wal insanu huna am, dan kata manusia di dalam ayat ini sifatnya umum. Bukan hanya manusia itu hanya orang-orang yang beriman, tapi mencakup juga orang-orang kafir. Jadi kata innal insana, insan itu sifatnya umum. Bukan hanya orang yang beriman yang merasakan kerugian, tapi juga orang-orang kafir. Jadi semua manusia itu pada hakikatnya adalah merugi. Wa alamatul insani alladhi yuradu bihi al-umum an yuhilla mahallu alif lam kalimatu qul famuna law qila kullu insanin fi khusrin lakana hadha huwal ma'na. Karena dengan ditambahkan alif lam itu menjadikan manusia itu secara umum, spesifik. Karena kata-kata al itu sendiri di dalam kata al-insan, yaitu adanya alif lam dari kata depan al-insan itu menunjukkan artinya kullu insanin, bahwasanya sesungguhnya seluruh manusia itu berada pada kerugian. Jadi alif lam di dalam kata insan itu menunjukkan kullun, menunjukkan semua. Pada hukum asalnya manusia itu berada dalam kerugian, seluruh manusia. Tidak terkecuali orang beriman, orang kafir, ya, semua kena. Mau beriman, mau orang kafir, semuanya itu berada dalam kerugian. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan mereka-mereka yang tidak mendapatkan kerugian tersebut. Allah kecualikan mereka. Jadi ada di antara orang-orang yang tidak merugi. Siapakah orang-orang yang tidak merugi itu dan bagaimana sifatnya? Maka Allah sebutkan di ayat yang ketiga, di mana Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwasanya orang-orang yang merugi itu Allah kecualikan ada 4 sifat. Maka illa di situ dalam ayat yang ketiga, illa itu namanya illa istisna. Itu illa pengecualian.
Setelah Allah menyebutkan gambaran secara umum, baru setelah itu Allah mendatangkan pengecualian. Ya, bahwasanya seluruh manusia itu dalam kondisi merugi, namun ada orang-orang yang dikecualikan. Paham maksudnya? Seperti Allah mengatakan, seperti kalimat yang sering kita ucapkan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Pertama disebutkan secara umum, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Setelah itu Allah mendatangkan di situ kalimat illa, yang mana illa di situ sifatnya untuk mengecualikan, bahwasanya ada satu Tuhan yang dikecualikan dari diibadahi tersebut. Artinya dia adalah Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Setelah Allah tadi menyebutkan tentang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, tapi ada satu Tuhan yang dikecualikan, yang mana itu berhak untuk disembah. Maka Allah menyebutkan setelah kalimat illa itu adalah Allah, dia sendiri yang berhak untuk diibadahi. Nah, itu sama kondisinya dengan ayat ini. Ketika pada ayat yang kedua Allah menyebutkan secara umum bahwasanya manusia itu merugi, seluruh manusia pada hakikatnya merugi, Allah datangkan pada ayat yang ketiga, ada orang-orang yang tidak merugi. Ada orang-orang yang Allah kecualikan dari sifat kerugian itu. Dan Allah sebutkan di dalam ayat tersebut ada 4 sifat. Ada berapa sifat, Ibu? Ada 4. Yang pertama, as-sifatul ula, sifat yang pertama, al-imanul ladzi la yukhalijuhu syakkun wa la taraddudun bima bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibril anil iman. Yang pertama, yang tidak akan pernah merugi, yaitu mereka-mereka yang menghiasi diri mereka dengan keimanan dan tidak tercampur dengan keraguan. Tidak ragu dengan keimanan mereka. Ya. Dan berbicara tentang rukun iman, maka rukun iman itu ada 6, seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu ditanya oleh malaikat Jibril di dalam hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi yang dikenal dengan istilah hadis Jibril. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab dengan 6 rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam yaitu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, Nabi menyebutkan secara poin-poinnya terkait ditanya tentang iman. Namun kalau kita ditanya apa sih iman itu? Apa sih pengertian dari iman? Maka para ulama mereka membawakan beberapa pengertian dari iman. Kita mulai dari pengertian secara bahasa dulu. Secara bahasa, iman itu artinya tasdik, membenarkan. Itu iman. Ya. Membenarkan. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan iman itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Sesuatu yang diucapkan dengan lisan, kemudian apa yang kita ucapkan itu dibenarkan oleh hati. Ya. Sesuatu yang diucapkan dengan lisan, lalu dia dibenarkan oleh hatinya. Jadi antara hati dengan lisannya itu selaras. Kalau hatinya mengingkari, lisannya mengatakan beriman, ini ciri orang munafik. Orang munafik itu lisannya mengatakan beriman, tapi secara hati mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya mereka disebut dengan munafik. Karena munafik itu sendiri artinya idharul islami wa ikhfa'un nifaq. Munafik itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan yang namanya kekufuran. Itu munafik. Secara lisan dia beriman, tapi hatinya enggak. Ya.
Lalu kemudian kata para ulama, wal amalu bil arkan, apa yang diucapkan yang kemudian kita benarkan dengan hati, itu diwujudkan dalam amal perbuatan. Jadi iman itu membutuhkan amal. Tidak cukup iman itu hanya sekedar di lisan atau di hati, tapi butuh yang namanya pembuktian. Dan pembuktian keimanan itu diwujudkan dalam amal perbuatan. Amal perbuatan, ya. Amal perbuatan kita. Dan amal perbuatan itu mempengaruhi tingkat daripada keimanan seseorang. Semakin seseorang itu semangat di dalam beramal, maka semakin keimanan mereka itu bertambah. Tapi semakin kita itu meninggalkan amal, itulah yang bisa menyebabkan iman kita semakin berkurang. Jadi iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Ditambah lagi, bertambah dengan ketaatan, berkurang karena perbuatan maksiat. Itulah iman. Makanya ketika kita sedang melakukan amal ketaatan, iman itu naik. Rasa takut kita kepada Allah itu naik. Tapi coba kalau keimanan itu sedang, tapi tatkala seorang manusia itu berada dalam kondisi maksiat, itulah yang menyebabkan imannya itu semakin turun. Dan bahkan bisa jadi itu sebab imannya itu hilang dari dirinya. Ini yang dimaksud dengan iman, ya. Jadi benar-benar dia itu menanamkan keimanan di dalam dirinya. Yang mana keimanan tadi secara bahasa artinya adalah tasdik, membenarkan. Tapi kita kembali ke hadis Nabi SAW ini. Nah, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang rukun iman, yang pertama Nabi sebutkan tentang beriman kepada Allah. Apa saja yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan iman kepada Allah? Yang pertama, iman kepada Allah itu mencakup iman terhadap wujud Allah. Bahwasanya Allah itu ada, wujudnya ada. Tapi sekarang belum bisa lihat. Kapan kita melihat Allah? Tatkala nanti kita sudah masuk ke dalam surga. Di antara dalil yang menunjukkan kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala yang pertama dari Al-Qur'an dalam surat Al-Qamar, dalam surat Al-Qiyamah, kata Allah taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari tersebut, itu hari kiamat, ketika kita dimasukkan ke dalam surga, bahwasanya wajah-wajah penduduk surga itu berseri-seri. Kenapa wajahnya berseri-seri? Karena mereka memandang kepada wajah Rabb-nya, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama dari surat Al-Qiyamah. Kalau tidak salah ayat 21 sampai 22, nanti coba dilihat. Sedangkan dalil yang kedua, di antara dalil yang menunjukkan tentang adanya zat Allah, dan kita akan melihat kita akan melihat zatnya Allah Ta'ala, itu sabda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara lailata badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian itu melihat bulan purnama. Maksudnya bukan Allah diibaratkan seperti bulan purnama, tidak, tapi cara kita melihatnya. Kita kalau melihat bulan purnama, ya, itu kan bulan purnama itu di atas. Ketika kita ingin melihat bulan purnama itu, kita tidak perlu berdesak-desakan. Di setiap tempat bisa kita melihatnya. Ya, tidak hanya orang yang ada di Wonokusumo aja yang bisa melihat, tapi yang ada di Ketintang, yang ada di Surabaya Selatan, bahkan Sidoarjo, ketika terjadi bulan purnama dalam koridor satu waktu yang sama, maka mereka bisa melihat bulan purnama tersebut. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa dilihat pada setiap tingkatan-tingkatan surga. Jadi tidak perlu orang yang berada pada tingkatan yang paling bawah, dia harus naik dulu ke tingkatan paling atas untuk bisa melihat Allah. Jadi pada setiap tingkatan-tingkatan surga itu, Allah berikan kesempatan kepada penduduk surga untuk bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak perlu berdesak-desak. Nah, ini yang pertama, mengimani tentang wujud
mengimani tentang zatnya Allah. Allah itu ada. Kita menyembah Tuhan yang ada, tapi kita belum bisa melihat Allah itu sekarang. Karena memang diri kita belum siap untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman yang kedua, perkara yang kedua yang berkaitan dengan iman kepada Allah, yaitu kita beriman terhadap rububiyah Allah. Bahwasanya Allah itu yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah pula yang menurunkan hujan, Allah pula yang menahan hujan, bukan pawang hujan. Ya. Ibu-ibu jangan percaya sama pawang hujan. Tidak usah percaya, bohong. Ya. Ibu jangan percaya pula sama pawang cinta, bahaya. Ya. Apalagi pawang-pawang ini, pawang singa gitu ya. Pawang ular, ternyata dia juga kena sengat ular, ya toh? Tidak usah percaya. Apalagi pawang hutang. Ya. Banyak pawang sekarang ini, pawang hutang, pawang hujan, pawang apa lagi? Ya. Pawang singa, pawang ular, pawang toam. Ya, nanti besok lama-lama pawang takjil nanti. Puasa gak? Puasa beduk? Enggak? Sampai maghrib? Jabir, puasa Jabir? Enggak puasa Jabir. Itu ada bekas nasinya itu. Nawaf, puasa Nawaf? Masya Allah. Kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas 3? Kok beda sendiri? Makanya enggak bareng gitu. Enggak bareng. Ya Ar-Rayyan semua nih. Iya. Ini penghuni Ar-Rayyan. Baik. Sampai mana kita tadi nih? Sampai pawang ya. Gak usah percaya sama pawang itu. Yang percaya cuma pawon aja. Pawon apa pawon? Dapur. Depan. Pawon. Campur. Dapur. Ya. Pawon itu dapur ya? Apa namanya itu? Mau makan pawon apa? Pawon. Dapur di luar. Di luar. Ya. Jadi kalau usah percaya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan semua itu dihimpun dalam sebuah tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Yang ketiga yang berkaitan dengan iman kepada Allah itu adalah iman kepada uluhiyah. Apa itu? Yaitu kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala ya satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ya. Yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Adapun yang keempat, masuk ke dalam iman kepada Allah ini adalah bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Dan nama-nama Allah itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk kita bertawassul. Dengan kita menyebut apa yang menjadi keinginan kita, kita sebutkan nama Allah. Misalkan minta rizki, ya sebut nama Allah itu yang maha pemberi rizki. Ya Razzaq. Kalau kita minta ampun, maka sebut nama Allah yang maha pengampun, ya Ghaffar atau ya Ghafur. Jangan nanti minta rizki, tapi malah yang disebut nama Allah itu ya Ghaffar, wahai yang maha pengampun, berikanlah rizki kepada saya. Nah, ini tidak cocok. Tapi minta itu sesuai dengan menyebut nama Allah itu sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, ini yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Jadi ada 4 hal tadi. Iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah, iman kepada uluhiyah, dan iman kepada asma wa sifat. Ini sejatinya pelajaran akidah ya. Pelajaran Ustaz Mubarak sama Ustaz Ananda Ridho kayaknya. Betul ya? Nyerempet gak apa-apa ya. Saya senang nyerempet itu. Tapi jangan nyerempet mobil orang aja. Bahaya. Dan yang lainnya,
ya, dari iman-iman kepada atau perkara-perkara iman yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam rukun iman. Nanti ibu bisa perdalam ini dalam pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Apalagi ini di dalam usul salasa itu dibahas. Ya. Sudah sampai mana usul salasanya? Hah? Kenapa? Surat apa? Kok lama banget? Oh, bilang sama Ustaz Anda itu. Salam dari saya, tidak boleh uzur bilang. Kalau mau uzur hari yang lain aja. Baik. Nah, itu sifat yang pertama. Kita tambahkan sedikit. Wan nasu fi hadzal maqam salah satu aksam, dan manusia di dalam sifat yang pertama ini dibagi menjadi 3 golongan. Ada berapa, Bu? Ada 3 golongan. Ya. Yang pertama, mukminun khalisul iman, imanan la syakka fihi wa la taraddud. Golongan yang pertama yaitu mereka-mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Benar-benar imannya kepada Allah, bukan sekedar, apalagi bukan sekedar di mulut, tapi benar-benar merealisasikan keimanan. Inilah yang disebut dengan mukmin khalis, mukmin yang sejati. Yang kedua, yaitu golongan kafirun jahilun munkar, yaitu golongan yang tidak mau beriman. Berarti orang apa, Bu? Orang kafir, tidak mau beriman. Maka mereka adalah orang kafir. Adapun yang ketiga, mutaraddid. Wan naji min haula'i qismul awwal alladhi yu'minu imanan la taraddud fihi, yaitu mereka-mereka yang ragu dengan keimanannya, atau yang kita kenal dengan istilah orang-orang munafik. Jadi ada berapa, Bu? 3. Ada 3. Yang pertama tadi apa? Benar-benar beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang kafir, tidak mau beriman. Yang ketiga yaitu orang munafik yang ragu-ragu. Ya, orang yang ragu-ragu. Nah, itu sifat yang berapa? Sifat yang pertama. Ada sifat yang kedua yang Allah sebutkan dari 4 sifat yang Allah kecualikan dari orang-orang yang rugi. Allah katakan wa amilus sholihat, yaitu mereka-mereka yang beramal soleh. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, amal soleh itu merupakan bagian daripada iman. Di antara wujud benarnya iman seseorang itu diwujudkan dalam bentuk dia beramal soleh. Ketika keimanan itu belum diwujudkan dalam amal soleh, maka iman itu belum dikatakan sempurna. Ya, belum dikatakan apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Hujurat ya, dalam surat Al-Hujurat, betul. Pada ayat yang ke-14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalatil a'rabu amanna. Maka berkata orang-orang Arab Badui. Apa kata mereka?
kami telah beriman. Bahwasanya mereka itu baru masuk Islam tapi sudah mengatakan dirinya kami telah beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyangka mereka dengan mengatakan kul, katakanlah kepada mereka lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami sudah masuk ke dalam agama Islam. Ketika seorang itu baru mengucapkan syahadat, dia baru dikatakan seorang muslim, belum dikatakan seorang mukmin. Kenapa belum dikatakan seorang mukmin? Karena dia belum sampai pada taraf pengamalan. Dia baru hanya sekedar mengucapkan syahadat. Ketika seorang hanya baru mengucapkan syahadat, maka itu hanya baru sebatas masuk ke dalam agama Islam dan menjadi seorang muslim. Kapan dia itu dikatakan seorang yang telah beriman? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, dan iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mengurangi sedikit pun pahala dari amalanmu, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kapan seorang itu dikatakan beriman? Ketika dia sudah mulai mengamalkan amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Dan ketika dia mengamalkan amalan tersebut, dia melakukannya dengan penuh keikhlasan dan benar-benar mengikuti sunnah. Dia sholatnya karena Allah dan sholatnya sesuai dengan sunnah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam segala sholat, bukan hanya sholat 5 waktu, termasuk sholat sunnah. Di antara sholat tarawih misalkan, kita harus mengikuti sunnah Nabi. Nabi kalau sholat tarawih itu sholatnya bagus, sholatnya indah, tumak ninanya diperhatikan. Jangan seperti sebagian orang hanya ingin mengajar banyaknya 23 rakaat tapi tidak ada tumak nina, seperti ayam patok beras, kepalanya asal nempel. Nah itu kalau sholat tidak ada tumaninatnya, yang pertama sholat tersebut tidak sah karena dia menghilangkan rukun. Karena tumaninat itu merupakan rukun sholat. Yang kedua, dia telah menyelisihi sunnah Nabi. Karena di antara sunnah Nabi itu mengerjakan sholat sesuai dengan apa yang telah beliau contohkan. Dan di antara contoh beliau adalah melakukannya dengan melakukan tumaninat. Jadi paham ibu? Salat, zakat di sini masuk ke dalam kategori zakatul fitr dan zakatul mal. Bukan zakat fitrah ya, tapi zakatul fitri. Kalau zakat fitrah kurang tepat. Makanya yang betul itu Idul Fitri, zakatul fitr. Apa arti zakatul fitr? Zakat yang digunakan untuk makan. Fitr itu artinya makan. Karena tujuan dari zakat ini supaya orang-orang miskin bisa menggunakannya nanti ketika pada hari raya Idul Fitri dipakai makan-makan. Itu maksudnya zakatul fitr. Jadi bukan zakatul fitrah, salah zakatul fitrah itu. Suka pakai istilah tapi salah. Ya, yang penting kelihatan keren gitu kan. Kian aja nggak cukup, tapi harus paham apa yang dipakai itu. Sama istilah mahram itu loh. Dia bukan muhrim saya, ya memang bukan muhrim, mungkin sedang tidak ihram kok. Mungkin kita sedang tidak melakukan haji atau umroh. Muhrim itu kaitannya dengan orang haji atau umroh. Adapun orang yang tidak boleh untuk kita nikahi, haram untuk kita nikahi, bukan muhrim namanya, tapi mahram. Paham ibu-ibu? Ngertos gak? Ya, jangan ngantuk. Ini waktunya ngantuk memang. Apalagi puasa itu, ngantuk itu enak. Sebagaimana kaidahnya sebagian orang, tidurnya orang berpuasa itu apa? Pahala katanya. Ini kalau tidur dari habis subuh sampai jelang zuhur, setelah itu nanti lanjut pada zuhur sampai asar. Habis asar ngabuburit dia cuci mata, ya pahalanya hilang. Ngabuburit itu ke tempat yang bermanfaat. Nah kayak di sini kan ada kajian kan, betul kan?
ada kajian di sini menjelang buka. Ya, maka datang kajian. Ya. Sepengalaman saya di tempat ini, kalau buka puasa takjilnya enak-enak. Di tempat ini ya, di Amira ini. Tapi saya nggak ada jadwal di sini. Sepengalaman saya kemarin-kemarin pas waktu ada jadwal di sini, takjilnya enak-enak. Ini bukan kode ya. Masih lama, baru jam 9 loh itu. Baik. Ini saya lihat sudah para senior ini, Ustaz Mubarak itu sudah cukup. Gurunya para guru itu. Ya. Selagi beliau masih bisa, kita ambil ilmu dari orang yang paling tua secara keilmuan. Itu yang bagus. Nah, sampai mana tadi? Sampai takjil. Ya. Saya udah tadi ibu. Ya, zakat. Ya, zakatul fitr, ya itu sudah dibahas ya, tidak perlu kita sebutkan lagi. Intinya zakatul fitr itu salah satu jenis maka ibadat, maka keluarkan sesuai dengan sunnah Nabi, keluarkan sesuai dengan contoh Nabi. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, faradallahu alaikum so'an min tamar, so'an min syair. Tahmatan lil masakin, yang mana itu akan dijadikan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi dikeluarkan kepada orang-orang miskin. Di antara contoh ibadah seperti puasa. Seorang belum dikatakan dia beriman sampai dia menjalankan ibadah puasa. Dan yang wajib itu tidak banyak yang wajib itu. Yang wajib itu diantaranya itu Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar, dengan puasa qadha. Kalau kita tidak pernah sumpah dan perlu bayar kafarat, kalau kita tidak pernah bernadar, nggak perlu bayar nadar. Apalagi kalau kita tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, maka tidak perlu qadha. Pada hukum asalnya puasa yang wajib itu cuma satu, yaitu puasa Ramadan aja. Tapi banyak di antara manusia ini yang tidak sanggup puasa Ramadan. Alasannya karena iya Ustaz saya kerja. Ya kita semua orang kerja. Emang antum aja yang kerja? Semua orang kerja. Bahkan Nabi SAW di zaman dulu bukan kerja tapi perang. Perang ini bukan kerja. Kerja masih di bawah AC, masih ada waktu untuk istirahat. Istirahat jam makan siang bisa dipakai untuk tidur sebentar. Dari jam 12 sampai jam 1 kan lumayan. Tidak ada Nabi zaman dulu, gak ada istilahnya istirahat untuk perang. Perang. Harus siap siaga. Dalam kondisi berpuasa Nabi itu melakukan peperangan, yaitu perang Badar. Ya. Tapi para sahabat tidak pernah mengatakan ya Rasulullah kita usah perang, kita lagi puasa ini. Tidak. Inilah kaum muslimin di zaman sekarang. Apa yang menyebabkan kita ini lemah dalam beramal? Yang pertama karena ilmu kita kurang. Yang kedua kita tidak paham tentang sejarah Nabi SAW. Andai kan kita paham sejarah, maka puasa kita di negara Indonesia ini masih jauh lebih gampang dari puasa kita di negara-negara yang lainnya. Coba untuk lihat, saya punya teman di Belanda. Dia pernah puasa di sana dalam satu musim itu, puasanya itu 20 jam. Jadi adzan maghribnya itu jam 9 kalau nggak salah. Kemudian adzan setelah itu adzan isya, adzan maghrib 1 jam, kemudian isya 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian subuh. Nah, bayangkan bagaimana lelahnya. Kita alhamdulillah di Indonesia ini masih termasuk normal lah ya. Kita puasa mulai dari subuh taruhlah jam 4:30 ya. Adzan itu jam berapa sih? Jam 4:15 ya. 4:30 lah ya hitungannya. Sampai jam berapa? Jam 5 lebih 30 menit. 5:30 lah. Tinggal dihitung. Ada 13 jam itu masih kondisi normal. Untuk kita bayangkan yang mereka yang di luar sana puasanya di tempat-tempat yang jauh dari matahari bisa luar biasa lamanya.
Sebagaimana kisah dari sebagian teman-teman yang mereka berpuasa di negara Eropa bagian utara seperti Norwegia misalkan, ya, yang dekat-dekat negara kutub, tempat kutub Norwegia, terus apa lagi di atasnya itu Finlandia, itu jauh lebih lama lagi. Ya, kalau di Belanda saja sudah 20, kata mereka naik ke atas itu bisa sampai 20 sampai 23 jam dia berpuasa seharian full. Nah kita, subhanallah, Allah masih berikan kemudahan. Tahu juga kalau kita puasa musim panas sudah panas-panas banget. Coba lihat Saudi. Saudi kalau sudah panas sampai 50 derajat panasnya. Itu kalau kita panggang roti bisa matang itu. Insya Allah kalau buka usaha laundry laris. Ya kan? Cepat kering. Ya, antum terima per hari 100 kilo kayaknya bisa itu. Cepat kering. Ya. Dan masih banyak jenis ibadah yang lainnya. Birrul walidain misalkan, menyambung tali silaturahim, kemudian memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu bagian daripada amal soleh. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, al-imanu bid'un situna wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 sampai 70 cabang. Yang paling tinggi yaitu seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang paling rendah daripada keimanan itu adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan yang menghalangi tatkala berada di jalan. Misalkan kita dapat paku ada di jalan, takut nanti yang mainnya akan kena, kita singkirkan, itu bagian daripada iman dan itu dihitung sebagai amal soleh. Ibu-ibu masuk ke dalam toilet, tiba-tiba di toilet itu ada apa? Ada plastik misalkan, yang itu mengganggu saluran pembuangan dan itu menyebabkan terjadinya genangan air. Ibu angkat taruh di bak sampah, itu bagian daripada iman dan itu dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan marra rajulun bi tariqin. Pada suatu ketika ada seorang yang melewati satu jalan, fawajada fihi, ya maka dia mendapati di jalan tersebut sesuatu yang menghalangi jalan itu, sehingga itu bisa menjadikan orang Islam yang atau kaum muslimin yang melewati jalan tersebut atau manusia yang melewati itu dapat terganggu. Lalu dia mengangkat benda tersebut yang menghalangi jalan itu. Apa kata Nabi SAW? Wa dzalika sababu dukhulil jannah. Bisa jadi itu sebabnya ternyata masuk ke dalam surga. Kita tidak ngerti jauh. Ya. Ada ranting diangkat, ya segala macam. Depan rumah kita misalkan, kita bersihkan kalau ada sesuatu yang itu sekiranya berpotensi dapat menjadikan orang lain itu mendapatkan keburukan. Dan itu bagian daripada iman dan itu merupakan ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Makanya seorang mukmin itu harus punya rasa malu, tapi bukan malu-maluin. Dan malu yang paling utama itu adalah seorang malu ketika dia bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana nasihat Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, wa ana mustahil, ya, dan aku malu bi an yattali'a alayya ala maksiatin. Sesungguhnya aku malu ketika Allah memandangku ternyata aku sedang melakukan perbuatan maksiat. Kita harus malu. Namun terkadang kita dapat di sebagian kaum muslimin mereka tidak punya rasa malu. Bahkan kemaksiatan itu diumbar di halayak kami, di hadapan umum. Kalau ada orang yang mengumbar kemaksiatan di hadapan umum, berarti orang ini sudah tidak punya malu. Dan ingat, umum itu dua, umum yang sifatnya nyata dan umum yang sifatnya dunia maya, dunia sosial. Ada wanita bercadar, goyang tiktak ya? Hah? Ibu-ibu tahu berarti itu. Saya lo udah ngerti. Saya taunya tiktak, Bu. Rasa barbecue. Hah? Itik itu. Saya taunya tiktak.
Baik. Nah, itu diantara jenis-jenis ibadah yang perlu untuk diperhatikan. Ketika seorang mengamalkan ibadah, membangunnya di atas keikhlasan, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi, inilah yang bisa menyebabkan kita selamat dari kerugian. Ya, ini yang perlu dipahami. Maka perbanyak beramal. Nah, di antara kebaikan Allah kepada hamba-hambanya ini, terutama kaum muslimin, Allah menjadikan bagi kita ada namanya musimul khairat, yaitu musim-musim kebaikan. Nah, di antaranya musim kebaikan ini bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Ingat, jangan salah istilah ya ibu-ibu para jamaah. Ramadan itu bukan bulan suci, tapi dia disebut dengan bulan yang penuh berkah. Syahrul Mubarak. Bukan Ustaz Mubarak ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan, itu disebut dengan Mubarak. Bukan bulan haram, karena kalau bulan haram itu artinya bulan suci. Sementara bulan suci itu ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan bukan termasuk bulan haram. Baik, itu sifat yang berapa? Yang kedua. Sifat yang ketiga, di antara sifat orang-orang yang akan dikecualikan dari yang namanya kerusakan atau kerugian, wa tawassaw bil haqqi, itu saling mewasiati di atas kebenaran. Ini diistilahkan dengan bahasa yang lain, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ingat ya para jamaah, kita memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Melihat kemungkaran kita lerai. Kalau kita melihat kebaikan, kita terus memotivasi orang itu melakukan kebaikan. Nah, sifat amar ma'ruf nahi munkar ini tidak boleh hilang dari diri orang Islam, karena itu merupakan sifat dasar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang para sahabat, bagaimana sifat para sahabat yang kemudian mereka dijadikan sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah taala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110, apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik yang Allah keluarkan sebagai contoh bagi umat ini. Bagaimana sifat mereka? Senantiasa menyuruh kepada kebaikan dan senantiasa mencegah manusia dari kemungkaran. Ini sifat dasar orang Islam. Yaitu beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika amar ma'ruf nahi munkar ini hilang dalam kehidupan kita, itulah yang menyebabkan satu kerugian. Kita berada dalam kerugian. Karena berarti kita membiarkan kemungkaran itu merajalela. Sementara kemungkaran tatkala merajalela, itu yang menyebabkan azab Allah itu segera diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika amar ma'ruf nahi munkar ini hilang dari diri kita, itulah yang menyebabkan kita itu bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-78 sampai 79. Kata Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil melalui lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Apa kemaksiatan yang mereka lakukan? Allah sebutkan di ayat berikutnya. Kata Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, yang mana mereka itu tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak saling menasehati, tidak saling memberikan masukan ketika temannya melakukan keburukan, didiamkan saja, bahkan lebih condong kepada ya wis urip-urip dewe, tidak perlu kita ngurus orang lain. Itu kalau urusan dunia oke, Anda tidak perlu ngurus urusan orang lain. Tapi kalau dalam urusan akhirat, kaitannya dengan agama, melihat kemungkaran, kita wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan. Kan kemampuan itu ada 3, dengan kekuatan, dengan lisan, atau dengan hati.
Dengan kekuatan kalau Anda punya power, seperti orang tua melihat anaknya melakukan maksiat, bisa dengan memukulnya, bisa dengan langsung menghentikannya. Kayak anaknya nonton TV dalam kondisi adzan, disuruh sholat tidak mau, bisa langsung dimatikan TV-nya. Itu dalam bentuk kekuatan, kita punya power. Tapi jangan coba-coba Anda melakukannya nanti di rumah orang. Pergi bertamu ke rumah orang, ya ke rumah temannya, lihat anak temannya masih nonton TV padahal sudah adzan, ibu masuk ke ruang tengah lalu mematikan TV-nya. Ini cari perkara namanya. Ya, jangan coba-coba ya. Atau anak orang dijewer tiba-tiba disuruh untuk jalan, pergi ke masjid kamu sana. Ya. Anak pada anak kita kok main jewer-jewer gitu kan. Itu kalau kita punya power. Kalau nggak punya, bisa dengan nasihat, memberikan nasihat, menyampaikan masukan, memberikan peringatan supaya dia itu bisa berpikir, bisa sadar dari kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau tidak bisa dengan kedua hal ini, maka ada cara yang ketiga, yaitu mengingkari kemungkaran dengan hati. Tapi ada kewajiban kita untuk meninggalkan tempat yang berisi kemungkaran itu. Jangan seperti orang, dia beramar ma'ruf nahi munkar dengan hatinya, tapi tempat kemungkaran itu tidak ditinggalkan. Keluar dari rumahnya, ketemu di perempatan sama temannya lagi main gaplek sambil judi, atau lagi main kartu sambil judi. Kata dia, Ustadz, saya tidak ikut main judi, saya cuma ikut nonton di situ. Dan saya mengingkari itu kemungkaran. Ya antum duduk di situ, diam di situ, itu bukan bentuk mengingkari namanya. Mengingkari itu kita ingkari dengan hati karena kita tidak mampu memberikan nasihat kepada mereka. Setelah itu ditinggalkan. Jangan diam di situ, nanti lama-lama katut. Yang ada lihat temannya main, kemudian dilihat itu jokernya turunkan, itu asnya turunkan aja. Ujung-ujungnya jadi pemain. Hati-hati jangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi watawasau bil haqqi artinya adalah amar ma'ruf nahi, saling mewasiat, saling menasihati di atas kebaikan, saling mewasiati di atas ya yang hak, karena itu bagian daripada amar ma'ruf nahi. Sifat yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan mereka dari yang namanya kemungkaran, yaitu wa tawassau bi as-sabr. Saling mewasiati di atas kesabaran. Poin yang keempat ini itu ada kaitannya dengan poin yang ketiga tadi, yaitu saling mewasiati di atas kebenaran. Karena itu bagian daripada dakwah. Dakwah itu tidak mudah. Pasti ada yang akan menolak, ada yang menerima, ada yang nolak. Nah, kalau yang menerima itu alhamdulillah. Sedangkan yang perlu disikapi itu adalah yaitu bagaimana kita menyikapi orang-orang yang menolak. Nah, di antara bentuk sikap kita menyikapi orang-orang yang menolak ajaran kita atau dakwah kita adalah dengan kita bersabar. Ya, bersabar. Dan sabar ini merupakan ibadah yang sangat agung. Saking agungnya sabar ini kata para ulama, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ahmad dan juga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Allah menyebutkan kesabaran ini di dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Berapa bu? 90 kali. Dicatat, bulan depan saya tanya. Yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh gratis. Berangkatnya bayar sendiri. Ya umroh ini sih gratis bu, betul gak? Umrohnya memang gratis, tapi pesawatnya, hotelnya, ya bayar diri. Ya, sampai mana tadi? Ya, kata para ulama, sebenarnya ketika perkara itu satu saja disebutkan dalam Al-Quran, itu sudah menunjukkan bahwasanya perkara tersebut agung. Karena ini disebutkan sebanyak 90 kali, otomatis perkara ini sudah sangat-sangat agung.
Kalau sekali saja disebutkan dalam Al-Quran itu sudah dikatakan agung, apalagi ini disebutkan berapa kali tadi? 9. Oleh karena saking agungnya ibadah sabar ini, para ulama mengkategorikan sabar ini termasuk salah satu dari jenis ibadah yang pahalanya itu tidak ada batasannya. Betul atau tidak? Mana dalilnya bahwasanya pahala sabar itu tidak ada batasannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat apa itu? Innama yuwaffas sabiruna dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-10. Kata Allah Ta'ala, Qul ya ibadi Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa kepada Rabb mereka, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi mereka, yaitu kebaikan yang mereka dapatkan kalau mereka melakukan kebaikan di dunia. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah ini luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Sabar itu penting. Sabar itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi SAW di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau yaitu disuruh untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, dan bersabarlah dan bersabarlah kalian seperti sabarnya para ulul azmi dari kalangan rasul. Adapun sabar ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka beliau membaginya menjadi 3 berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, sabar dalam beribadah, butuh kesabaran. Karena kalau kita tidak ada sabarnya, itu yang menyebabkan kita akan malas beribadah, kemudian enggan untuk mengerjakan ibadah. Jadi kita minta kesabaran, sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berdoa. Apa kata Nabi Ibrahim? Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, muru wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam mengerjakan sholat tersebut. Artinya ibadah itu akan mudah kita lakukan ketika salah satu dari syaratnya terpenuhi, di antaranya itu kita memiliki sifat sabar. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Orang kalau tidak ada kesabaran susah untuk meninggalkan maksiat, apalagi dengan dorongan hawa nafsu itu yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menerima segala ketetapan Allah Ta'ala. Sabar di dalam menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik. Nah, itu 3 jenis. Tiga jenis kesabaran. Ada berapa tadi? Baik. Nah, ini 4 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikecualikan dari kerugian, yang mana ketika kita menghiasi diri kita dengan keempat sifat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kita dari sifat merugi. Yang pertama tadi adalah beriman, kemudian iman itu diwujudkan dalam sifat yang kedua yaitu beramal soleh, kemudian yang ketiga kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, yang keempat kita bersabar dalam segala celaan, cobaan, cacian, makian dari dakwah yang kita lakukan, dari amar ma'ruf yang kita lakukan. Karena tidak semua orang pasti akan pro kepada kita. Pasti akan ada orang-orang yang menolak apa yang kita sampaikan kepada mereka. Dan cobaan terbesar seseorang itu terletak pada keluarganya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkan kita dari kerugian dan Allah memudahkan kita untuk menghiasi diri kita dengan sifat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.